Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Hafid dari kelas PBA 4B dengan NIM 2381020023. Saya akan menjelaskan mata kuliah Ilmu Al-Logo An-Nafsi dosen pengampu Bapak Durtam SAG MPDI dengan judul Kelebihan dan Kekurangan Belajar Bahasa Daerah dan juga Bahasa Asing. Mulai dari pengertian dari belajar bahasa daerah adalah proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan juga pemahaman terhadap bahasa yang digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu di suatu wilayah Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari identitas budaya lokal. Sedangkan belajar bahasa asing merupakan kegiatan untuk memahami dan menguasai bahasa yang bukan merupakan bahasa ibu atau bahasa nasional, biasanya berasal dari negara lain dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengakses informasi, dan juga berpartisipasi dalam dunia secara global. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan bahasa daerah. Kelebihan, poin yang pertama yaitu melestarikan warisan budaya lokal. Bahasa daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan suatu suku atau daerah seseorang. Dalam mempelajari bahasa daerahnya, secara tidak langsung ia ikut serta dalam melestarikan budaya nenek moyangnya. Yang kedua yaitu mempererat hubungan antar generasi, di mana banyak orang tua atau kakek nenek lebih nyaman menggunakan bahasa daerah dalam percakapan kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajarinya, anak dan cucunya itu bisa berkomunikasi secara akrab. Yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas lokal. Jadi kemampuan menggunakan bahasa daerah mencerminkan kecintaan terhadap daerah asalnya gitu. Yang keempat yaitu membantu dalam acara adat dan tradisi. Bahasa daerah seringkali digunakan dalam kegiatan adat ataupun keagamaan seperti acara selamatan, upacara pernikahan adat ataupun peringatan hari besar daerah. Nah, kekurangannya yaitu penggunaannya terbatas. Bahasa daerah biasanya budaya digunakan di lingkungan lokal, di lokalnya aja gitu, baik ke keluarga dan masyarakat sekitar, sehingga tidak banyak yang tahu apa arti dari bahasa tersebut. Yang kedua yaitu kurangnya dokumentasi dan materi pembelajaran. Secara tidak semua bahasa daerah memiliki buku panduan ataupun materi belajar yang memadai, terutama bahasa-bahasa minoritas yang belum banyak diteliti. Yang ketiga yaitu kemungkinan terjadinya campur bahasa. Banyak yang tercampur antara bahasa daerah dan juga bahasa Indonesia saat berbicara. Jadi pengguna hanya bisa dan kurang paham gitu dan tidak konsisten. Yang ketiga, poin yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan bahasa asing. Kelebihannya dulu. Yang pertama, meningkatkan daya saing global. Dengan menguasai bahasa asing, bahasa Inggris ataupun bahasa lainnya memungkinkan seseorang untuk dapat bersaing dalam dunia pekerjaan secara global. Yang kedua, yaitu mempermudah akses terhadap ilmu dan informasi. Banyak sumber dan juga pengetahuan seperti buku, jurnal, maupun situs edukasi bahasa asing. Yang ketiga yaitu menunjang aktivitas digital hiburan. Saat ini banyak konten di internet, film, lagu, ataupun game yang menggunakan bahasa asing, sehingga orang dapat menguasai bahasa asing secara tidak langsung gitu, langsung paham secara ini. Selanjutnya yang keempat yaitu membuka kesempatan beasiswa dan pendidikan luar negeri. Banyak program beasiswa seperti LPDP ataupun lain-lain beasiswa secara internasional. Kekurangannya, yang pertama, kesulitan dalam tata bahasa dan pelafalan. Jadi banyak bahasa Inggris biasanya memiliki struktur kalimat dan pengucapan yang berbeda-beda dari bahasa tersebut, sehingga sulit gitu untuk memahaminya. Yang kedua, biaya belajar yang mahal. Belajar bahasa asing sering membutuhkan kursus khusus, les privat ataupun pembelian buku di aplikasi yang harganya tidak murah. Yang poin ketiga yaitu resiko melupakan bahasa sendiri, di mana banyak kalangan seseorang terlalu fokus kepada bahasa asing sehingga lupa untuk mengabaikan bahasa ibu ataupun bahasa daerahnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.